Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali live selain live explore. Mudah-mudahan sahabat dan kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, seperti biasa untuk mengisi waktu luang selain explore, seperti biasa saya akan memberikan amalan untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan amalan pertama sampai dengan kemarin bisa diamalkan jikalau kita punya hajat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa dikabul amalan kita ataupun hajat kita, doa kita kepada Allah SWT. Baik sahabat, saya akan memberikan amalan kembali pada malam hari ini, yaitu amalannya cukup mudah sahabat. Amalannya adalah kita cukup membaca bismillah. Yang pasti semuanya bismillah itu hafal ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim itu cukup mudah sekali, mudah diucapkan dan lafadznya ataupun kalimatnya tidak banyak sahabat. Nah, amalan di sini membaca bismillah tersebut ternyata banyak sekali faedah ataupun manfaatnya sahabat. Jadi terlihatnya cuma satu kalimat bismillahirrahmanirrahim, tapi ternyata kalau kita tahu, kalau kita gali itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama manfaatnya, misalkan kita rizkinya lagi seret, lagi susah lah mencari untuk biaya hidup, untuk makan dan lain-lain, itu bisa kita mengamalkan bismillah sahabat, supaya lancar, supaya rizkinya mengalir ya. Itu bisa kita mengamalkan bismillah sahabat. Jadi nanti insyaallah rizkinya akan lancar dari semua penjuru, 7 penjuru mata angin sahabat. Jadi semuanya ya, semua penjuru yaitu 7 penjuru mata angin sahabat, di mana saja. Nah, itu dari faedah ataupun manfaat bismillah. Caranya bagaimana sahabat? Misalkan kita rezekinya supaya lancar, supaya dimudahkan, supaya banyak dan lain-lain, sahabat, yang pertama adalah sholat malam, yaitu sholat hajat selama 7 malam sahabat. Nah, selesai sholat hajat selama 7 malam terus menerus ya. Kemudian lalu kita amalkan bacaan ataupun amalan bismillah tersebut sahabat sebanyak 1000 kali. Cepatlah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setengah jam lah, kurang lebih, tidak sampai setengah jam ya. Ya sama seperti kayak sallallahu alaihi Muhammad, nah, tidak sampai 1 jam lah, ataupun tidak sampai setengah jam ya. Kita rutin selama 7 hari sahabat, insyaallah rezeki kita yang seret, rezeki kita yang macet, rezeki kita yang sulit didapat, insyaallah dengan manfaat ataupun faedahnya membaca bismillah ini, dengan diawali dengan sholat hajat, insyaallah rezekinya akan lancar. Amin. Kemudian yang kedua adalah misalkan sahabat pengen menagih hutang. Misalkan siapa saja yang banyak hutangnya dengan para sahabat subscriber ataupun sahabat semuanya, kita juga bisa mengamalkan ini sahabat, dengan mengamalkan bismillah. Misalnya kita
hutang orang lain itu banyak kepada kita, pengen ditagih sulit, alasan ini itu dan lain sebagainya, kita bisa amalkan ini sahabat. Caranya sama. Yang pertama adalah kita sholat hajat selama 7 malam sahabat. Selama 7 malam terus menerus, kemudian membaca bismillah cuma 313 sahabat, tidak banyak. Kalau yang pertama itu kan 1000 kali, kalau ini 313 ya. Kita amalkan bismillah tersebut sehabis sholat hajat, khusus untuk orang yang punya hutang kepada kita semuanya sahabat. Nah, baca bismillahnya adalah sambil menghadap ke rumah ataupun ke orang tersebut lah. Misalkan rumahnya di ujung timur, ya berarti kita hadapkan muka kita ke ujung timur. Ke ujung barat berarti ke ujung barat. Selatan ataupun utara kita hadapkan ke arah selatan atau utara. Nah, itu caranya sahabat. Jadi diamalkan selama 7 hari setelah sholat hajat sebanyak 313 kali. Nah, setelah sudah selesai selama 7 malam kemudian kita coba menagih hutang. Coba kita deketi orangnya ataupun ke rumahnya, minta hutang kita, insya Allah bisa memberikan. Kemudian yang keempat ya, yang ketiga adalah masih pada bismillah sahabat. Masih pada bismillah, misalkan kita punya penyakit ataupun siapa sajalah, ada saudara kita punya penyakit, baik penyakit kronis, penyakit yang yang mematikan, atau penyakit yang sekarang itu penyakit yang banyak itu itu penyakit apa sih? Ya pokoknya segala penyakit itu jadi satu, bukan kolaborasi ya. Jadi penyakit, ada penyakit rematik, kencing manis dan lain sebagainya, itu saya lupa. Nah pokoknya misalnya ada saudara kita ataupun siapa saja yang mempunyai penyakit kronis seperti itu, boleh kita amalkan bismillah. Ataupun sakit ringan atau sakit apalah ya, boleh kita amalkan bismillah. Misalnya sakitnya ringan, ya cukup baca bismillahnya setiap malam adalah 313 kali sahabat. Tapi kalau penyakitnya berat, itu bisa diamalkan bismillah tersebut sampai dengan 1000 kali sahabat. Nah kemudian setelah setiap malam dilakukan, jadi kalau setiap malam baca kemudian minumnya nanti setelah bangun tidur sahabat. Ketika kita bangun tidur pagi, kita minum bismillahirrahmanirrahim, diniati untuk untuk kesembuhan badan kita ataupun sakit kita. Nah kalau sakitnya itu kronis, boleh kita sambil dioleskan minum, kemudian dioleskan ke anggota yang sakit. Mana saja anggota kita yang sakit, misalkan tangan kita, badan kita, kaki kita, dan lain-lain. Itu sahabat caranya. Jadi kalau sakitnya biasa cukup 313 diminum setelah bangun tidur. Kalau sakitnya kronis ataupun komplikasi, mau ngomong komplikasi, kolaborasi ya, komplikasi itu segala penyakit, tetek bengek ada semuanya, itu boleh dibaca bismillahnya sampai dengan 1000 kali. Nah biasa bangun tidur minum, kemudian dioleskan pada anggota yang sakit, badan kita yang sakit itu mana. Oke sahabat, kemudian
Selanjutnya yang kelima, yang keempat atau kelima itu. Yang keempat adalah misalkan ada orang yang sakit. Ya, kita kadang tidak tahu ini sakitnya sakit medis atau sakit karena kiriman ataupun karena santet orang yang tidak suka. Nah, bisa dengan media bismillah sahabat, dengan amalan bismillah bisa. Caranya bagaimana? Caranya sahabat, ambil telur, yaitu telur ayam Jawa, ayam kampung. Ya, dicuci dulu lah biar bersih, suci, boleh dicuci. Nah, setelah kita menyediakan telur, lalu kita tulis bismillah tersebut sahabat di telur. Ya, memakai spidol lah boleh, tapi catatan menulisnya adalah itu dipisah hurufnya, jangan disambung bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi hurufnya terpisah, ba, sin, mim, alif, lam, ha, dan seterusnya. Itu terpisah sahabat. Kemudian setelah sudah dituliskan di dalam telur tersebut, kemudian ditulis nama orang yang sakit tersebut. Misalkan namanya Markona, ditulis Markona. Ya, misal Saritem, ditulis Saritem. Ya, misal Waskijem, ditulis Waskijem, dan lain-lain lah seperti itu. Ditulis di dalam telurnya, tulis bismillahnya secara terpisah, kemudian ditulis nama orang yang sakit tersebut. Setelah semuanya sudah, kemudian telur tersebut dibungkus sahabat, dibungkus dengan kain putih, kain lawon, kalau orang Jawa sih bilangnya lawon, kain putih. Apa saja kainnya, bahannya bebas, pokoknya adalah medianya kain putih. Setelah dibungkus, kemudian sahabat bacakan telur tersebut yang sudah dibungkus kain putih. Bacakan bismillah sebanyak 1000 kali sahabat. Setelah sudah baca 1000 kali selesai, kemudian telur tersebut setelah baca 1000 kali lalu ditiupkan dalam telur tersebut. Setelah sudah selesai, kemudian dibakar. Telur yang sudah dibungkus kain putih tersebut dibakar sahabat, dibakar. Setelah selesai dibakar, kemudian coba buka sahabat, telur yang kita bakar tersebut yang telah dibungkus kain putih, coba dibuka. Apakah apakah di dalam telur tersebut isinya kira-kira apa? Kalau sekiranya ada paku, ada beling atau belahan kaca, ada silet, misalkan ada jarum, benang, dan lain-lain, berarti itu santet sahabat. Ataupun sakitnya adalah bukan sakit medis, melainkan karena sakit kiriman. Tapi ketika kita buka telur yang sudah dibakar, kemudian ternyata tanpa ada sesuatu di dalamnya, alias matang, biasalah telur biasa matang. Nah, berarti orang tersebut itu berarti sakitnya sakit medis, bukan karena sakit kiriman ataupun sakit santet karena disantet. Nah, itu sahabat, misalkan pengen mengetahui orang tersebut itu sakitnya adalah sakit apa, sakit kiriman atau sakit karena emang alami, karena karena medis.
Ya, itu sahabat, cara untuk mengetahui apakah orang tersebut kena kiriman ataupun sakit medis atau tidak, sahabat. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya, yang selalu setia tiap malam menonton. Dan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Nanti ini masih dilanjut untuk amalan bismillah. Insya Allah pada malam yang akan datang kita buka kembali apa saja selain itu, sahabat, masih banyak. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.